Dan tim dari Pondok Quran berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, itu tahsinul qiraah. Dan insya Allah sekarang saya mencoba untuk bergabung di tengah-tengah mereka juga. Namun saat ini saya masih berada di jalan, tepatnya posisi di Sarasitin menunggu bus yang menuju ke Haram. Ini adalah area Sarasitin dan lurus ke sana itu adalah menuju Masjidil Haram. Nah, di sini saya menunggu bus yang salah satu menjadi fasilitas terbaru dari Masjid Mekah, bukan cuma Masjidil Haram tapi seluruh Mekah yang disediakan oleh pemerintah Saudi untuk memudahkan para jamaah umroh maupun haji agar bisa mengakses Masjidil Haram dan bisa mengakses area-area sekitar Masjidil Haram tanpa harus dikenakan biaya. Nah, di sini juga tentunya bagi para jamaah yang nantinya akan berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan umroh ataupun haji bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi untuk mengetahui jalur-jalurnya tentunya semua harus mengetahui, para jamaah harus mengetahui posisi atau nomor yang harus ditumpangi oleh para jamaah. Seperti yang saat ini karena saya berada di posisi Sarasitin, jadi menuju ke Masjidil Haram itu saya harus menggunakan mobil dengan nomor 6. Nomor 6 agar supaya rute yang jamaah nantinya lewati itu tepat berada di tujuan. Seperti nomor 6 ini melewati Masjidil Haram tepat di bawah tanah Masjidil, di bawah lantai bawah Masjidil Haram. Jadi jamaah bisa langsung naik ke atas untuk mengambil umroh secara langsung. Nah, mobilnya seperti ini. Mobilnya seperti ini, bisa dilihat ada warna 6 tertulis di atas. Kita akan segera naik dan mobilnya ini awal-awalnya mobil ini hanya satu gerbong. Tapi karena memang banyak peminatnya dan juga sangat membantu bagi jamaah, maka pemerintah memberikan persiapan dengan menggunakan 2 gerbong. Bismillah. Fi amanillah, jazakallah khair. Kita akan segera mulai, Daeng. Nanti kita coba kontak lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita siap? Bunda Ira siap? Iya, Bun. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Kiai Heri Saparjan Mursi yang sedang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, para YouTuber grup Tim Hore, baik yang berada di kota Mekah maupun yang berdomisili di negara-negara lainnya. Dewan Pengurus Tim Hore, baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah yang telah bergabung dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya, kita semua pada malam hari ini bisa kembali hadir dalam acara kajian online yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, dan seluruh pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sepatah kata dari perwakilan pengurus tim Hore, yang keempat sepatah kata dari perwakilan pesantren Pondok Quran Bandung, yang kelima pemaparan materi seputar umroh oleh Kiai Haji Heri Saparjang Nursi, yang keenam pemaparan info kondisi terkini seputar Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah yang akan disampaikan oleh para YouTuber yang hadir pada malam hari ini. Yang ketujuh, sesi tanya jawab dari para peserta Zoom, terakhir doa dan penutup. Sebelum acara ini kita mulai, saya informasikan bahwa kajian ini disiarkan secara tayang tunda melalui channel YouTube Tim Hore. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, untuk kelancaran acara kajian online pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu patuhi. Di antaranya yaitu, yang pertama, selama acara pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon, atau mikrofon akan di-set dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait materi kajian yang disampaikan bisa ditanyakan secara langsung pada saat sesi tanya jawab dengan cara mengangkat tangan pada masing-masing aplikasi dan juga bisa lewat Zoom chat. Yang ketiga, harap mengangkat tangan, membuka mic dan kamera saat mengajukan pertanyaan secara langsung. Yang keempat, dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memulai kajian online kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya itu tilawah yang akan disampaikan oleh santri-santri Pondok Quran. Kami persilahkan. Mangga, silakan santri-santri. Berapa menit, Ibu, punten? Sekitar 15 sampai 20 menit, Ustaz. Baik, Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليساءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وكان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا كريما وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. Jazakallah khair Ustaz untuk tilawahnya. Alhamdulillah. Sekarang udah ada siaran langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Rombongan Ustaz bersiap-siap untuk keluar untuk menuju hotel ya Bunda. Pertemuan rombongan Ustadz Heri Saparjan dan para YouTuber yang ada di Mekah akan dilaksanakan di sebuah hotel. Awalnya akan dilaksanakan di lantai atas, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan dengan suhu yang 42 derajat, akhirnya dipindah ke tempat yang lain yang memang view-nya tetap ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini suatu hari nanti Allah izinkan untuk berkunjung ke Baitullah. Amin. Amin, amin, ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Bunda mungkin bisa cerita dulu ini di sebelah mana, Bun? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Ustadz Heri dari Masjidil Haram menuju ke Ajiad di samping gedung As-Sofah. Letaknya ada di sebelah kiri kalau kita melihat dari Masjidil Haram. Di sebelah kanan kita bisa melihat Zamzam Tower atau Abraj Al-Bait. Ini langsung menuju Ajiad, sedikit nanjak tapi tidak jauh. Hotelnya ada di ujung di depan. Nah ini Abraj Al-Bait, gedung Zamzam Tower. Kita bisa melihat Masya Allah, tabarakallah.
bubar sholat asar di suhu 42 derajat Celcius jam 4 sore di sana. Matahari bersinar terik. Dan ini gedung Asofa. Di situ ada beberapa hotel di gedung Asofa maupun di Abraj Al Bait. Hotel Ustadz ada di ujung sana, kelihatan yang warnanya coklat. Nah, di sebelah ujung sana namanya Ajiad Makarim. Silakan Bunda Ira, siapa yang mau menambahkan? Assalamualaikum Bu Angke. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakillah khair. Mangga, Neng. Bu Angke, ini masih di perjalanan. Saya kasihin dulu ininya ke Ustadz Heri ya. Ini betul Bu, 42 derajat. Saya kasihin dulu ke Ustadz Heri ya. Heri. Sama ini salam Ustadz, silakan. Dipegang aja ini. Pada saat yang bersamaan, Daeng Zul juga di posisi Ajiad Makarim, Makkah Al Mukarramah. Daeng, silakan nanti bergantian sama Ustadz Heri. Kami lagi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi posisi sekarang juga sebab berada di Asafwa, mungkin beda sedikit aja ya dari Ustadz ya. Cuman saya lagi mencari-cari di mana Ustadz. Saya sekarang menuju Masjid Hotel Al Makarim. Jadi ini tepat berada di bawah flyover. Jadi bagi jamaah yang biasanya menginap di area Rayana dan Makarim Hotel, pasti akan selalu melewati area ini. Mohon maaf jika mungkin signalnya agak hilang karena setahu saya di sini pasti akan kehilangan signal. Nah, di samping kanan saya bisa melihat Tower Zamzam langsung. Ini adalah gedung Tower Zamzam, Tower Jam, dan tempat kita untuk melaksanakan meeting nanti itu ini tepatnya di sebelah sana. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Masjid Makarim. Di sini ada tulisan dari nama hotelnya. Dan saya juga berusaha untuk melirik kiri dan kanan, mungkin bersama dengan Ustadz. Mungkin seperti itu kondisi saat ini. Nah, di atas sana mungkin sedikit saya jelaskan juga, di atas sana adalah Ajiad, di mana perhotelan Indonesia juga ada di sana. Nah, sekarang saya sudah masuk ke area masjid, ke Hotel Makarim. Bismillah. Mungkin seperti itu. Saya berusaha untuk bergabung dengan yang lain. Jazakallah khair, saya kembali ke Ustadz lagi. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah,
perlu diketahui bahwa Dayang Zul saat ini sudah menetap beberapa tahun di Kota Mekah. Beliau bekerja di salah satu tempat di dekat Masjidil Haram. Ustaz Dahlana keluar lagi tadi, Bun. Bun Sarah Moza. Semua ada Sarah Moza. Iya. Zoom, di Zoom langsung. Iya, karena saya dari Haram. Iya, nanti mungkin. Ya, ya. Ustadznya sudah menuju ke sini. Assalamualaikum Neng Moza. Assalamualaikum Neng Moza. Bunda Moza. Bunda siapa aja di sini yang sudah masuk? Banyak sudah Semua masuk, udah 60. ramai, udah 67 orang. Silakan disapa 67 orang. Oh, sana. Udah selesai. Ada apa nanti? Nah, ini ternyata kita hampir bersamaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah. Ustaz Herinya udah datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kita di sini? Ini boleh? Oke. Alhamdulillah Ustadz Heri udah bertemu dengan YouTuber yang tinggal di Mekah, Iya. di Dayang Zul, ada Bunda Sarah Moja. Sinyalnya jelek di sini. Masa? Pakai wifi. Saya foto juga tadi. Ya. Ya. Nanti dulu. Bagaimana nanti ini tunggu Bang Hasibuan juga dulu. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Assalamualaikum para peserta semua. Di sini ada santri-santri dari Riau ikut serta dari Pondok Quran. Ada santri Mahad Ali Akhwat, ada yang Ikhwan juga tadi. Kita semua ingin melihat perjalanan Ustadz Heri. Mungkin kita bisa mulai aja dengan pembukaan dan rundown kita, Bunda Ira. Iya. Mangga, tafadhol. Sebelum Ustadz Heri memberikan tausiah, kita dengarkan dulu sepatah kata dari perwakilan tim Hore yang disampaikan oleh Bunda Linda. Bunda Lina, silahkan Bunda. Suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam rangka jadwal kajian tahsin edisi khusus bersama Pondok Quran yang sengaja bersilaturahmi dengan para YouTuber dalam rangkaian kunjungan kafilah umroh Pondok Quran, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sebagaimana juga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau
sampai hari kiamat kelak. Kembali kita harus mensyukuri nikmat kebersamaan kita bisa bersama-sama dengan sebuah kitab yang sangat utama, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu-ilmu syar'i sampai akhir hayat kita, yang insya Allah akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kajian tahsin mahir metode takia, tim Hore bekerja sama dengan Pondok Quran ini, insya Allah diselenggarakan via Zoom meeting dan tayangan YouTube di channel tim Hore setiap hari Sabtu, dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Mursi sebagai pemateri. Seorang pemegang sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafs an Asim, Su'bah an Asim, Qolun an Nafi'i, Al-Bazi an Ibnu Katsir, Kumul an Ibnu Katsir, dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Asr Jordan. Edisi khusus malam ini akan membahas seputar umroh, kondisi Masjidil Haram terkini, juga seputaran Makkah dan Madinah, serta silaturahmi bersama para YouTuber. Selamat bersilaturahmi. Sungguh, aku mencintai orang yang saling mencintai karena aku. Sungguh, aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karena aku. Sungguh, aku mencintai orang yang saling berderma karena aku. Sungguh, aku mencintai orang yang saling bersedekah karena aku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung hubungan kekerabatan karenaku. Hadis riwayat Ahmad 5-229. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menimba ilmu. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair kasiron atas sambutannya Bunda Lina. Berikutnya sepatah kata dari perwakilan pesantren Pondok Quran Bandung yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede Rifki. Silakan Ustadz. Ustadz Dede Rifki, silakan. Bung Hasibuan ya, Bun, udah datang. Sepertinya Ustadz Dede Rifki. Assalamualaikum. Ya. Ustadz Dede Rifki, mangga. Baik, hatur nuhun Ibu atas waktunya. Insya Allah sedikit saya akan menyampaikan ya terkait info di pesantren Pondok Quran. Dan sebelumnya mungkin kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta. Insya Allah sudah sekitar hampir 70 yang sudah hadir di sini. Untuk informasi di pesantren Pondok Quran ya, alhamdulillah saat ini di pesantren Pondok Quran kami sudah memiliki beberapa lembaga ya, dari mulai
TK, SD, SMP, sampai Madrasah Aliyah, terus juga hadir saat ini santri Ma'had Ali Pondok Quran. Seperti itu. Kurang lebih yang belajar di kami saat ini, yang memang mondok gitu ya, di asrama, itu ada sekitar kurang lebih 500 orang gitu ya, dari SMP sampai Ma'had Ali, seperti itu. Dan juga kami di Pondok Quran ada lembaga yang memang tidak hanya mengajarkan Al-Quran kepada santri yang mukim gitu ya. Ada juga takia belajar Al-Quran yang memang khusus untuk masyarakat yang ingin belajar di rumahnya masing-masing ataupun di lembaganya masing-masing. Dan juga menginformasikan kepada semuanya, ya, kepada jamaah yang sudah hadir di sini, bahwasanya santri Ma'had Ali yang hadir saat ini, gitu ya, ada kurang lebih sekitar 250 orang, gitu ya, itu dibiayai langsung, gitu ya, karena mereka di sini, masya Allah, merupakan santri pilihan yang mendapatkan beasiswa, gitu ya, dan dibiayai langsung oleh Infak Berkah Qurani yang masih satu naungan dengan lembaga Pondok Quran, seperti itu. Itu saja insya Allah Ibu untuk informasi sedikit ya, informasi dari saya terkait info yang ada di pesantren Pondok Quran, seperti itu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas sambutannya buat Ustaz Dede Rifki. Acara selanjutnya sambil nunggu Ustadz ya. Ustadz Dede mungkin ada yang saya tanyakan Ustadz sambil menunggu Ustadz Heri. Mangga Ibu. Udah mulai. Belum mulai, Bun? Belum, silakan ngobrol aja. Nanti saya coba telepon dari sini. Ustadz Dede. Untuk live, kita sudah live ya. Kalau mau lihat live-nya kami ngobrol, silahkan dilihat di channel Daeng Hizul juga. Jazakallah khair, Daeng. Ustadz Dede Rifki. Ada yang mau saya tanyakan tentang takia. Mana Ustadznya ya? Boleh, mangga Ibu. Ya, kalau program-program yang ada di takia itu apa aja Ustadz? Dari mulai privat ya, terus juga ada kelas mutkin, terus juga ada khusus yang tahsin, ada juga yang lembaga gitu ya, itu ada di takia gitu. Kayak misalkan di sini ada jamaah yang ingin belajar Al-Quran gitu ya, khusus untuk privat tahsin gitu, itu bisa kita datangkan di rumahnya masing-masing seperti itu. Ataupun misalkan ada lembaga yang ingin mendatangkan guru-guru Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran di lembaganya, baik itu perusahaan maupun sekolah, itu juga dari takia bisa disediakan seperti itu. Terus ada misalkan ingin menghafal Al-Quran juga ataupun ingin itu bisa juga. Intinya lembaga Al-Quran sudah mulai privat sampai yang lembaga seperti itu. Di sini kan kebanyakan jauh ya. Nah, kalau online itu gimana? Online bisa juga Ibu, online bisa dilaksanakan gitu ya. Khususan kemarin ketika pandemi juga kita full online gitu ya. Baru di tahun 2021 pertengahan itu sudah mulai offline gitu ya, ataupun hybrid. Iya. Terima kasih Ustadz. Enggak, sami-sami Ibu. Assalamualaikum Ustadz Heri. Tafadol. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Heri. Ada yang salam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustadz?
Mana sih namanya, aku lupa lagi. Saya cari. Nah, ini sudah mau dimulai ya kajian pasien online dari tim Horeknya yang bersama Bapak Kiai Haji Heri Sapacan Mursi ya Pak ya, dari pimpinan pesantren Pondok Al-Quran yang ada di kita lagi di Mekah ya, mulai ya silakan. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Ustadz. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan kabira. Shadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, dari pujian milik Allah, sahabat tim Sore dimuliakan oleh Allah SWT. Kita bertemu lagi dengan kajian khusus di hari ini, yaitu tentang umroh. Di beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan. Alhamdulillah kami sekarang berada di kota Mekah Al-Mukarramah di Hotel Ajiyat Makarim. Semoga pertemuan ini kita bersama kita dalam pertemuan dengan saling menguatkan, saling mengkaji dalam konteks umroh yang kita lakukan sekarang. Kita teringat di dalam sebuah ayat, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'timul hajja wal umrata lillah." Maka sempurnakanlah kalian haji dan sempurnakan oleh kalian juga umrah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dikhususkan karena Allah. Maka ibadah itulah memang kita serahkan, kita persembahkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lillah. Ada kata-kata lillah di sini. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, bukan karena keluarga, bukan karena suami, bukan karena teman, bukan karena atasan, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi intinya dari ibadah. Sehingga ibadah umroh ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di antara umroh yang lainnya yaitu mendapatkan apa? Kafar, yaitu hapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tadi nilainya yaitu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya seseorang ketika berada di dunia ini beramal, kemudian dia menyerahkan seluruhnya karena Allah, tujuannya karena Allah, mencari ridho Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya, maka Allah hilangkan segala kekurangan dan kesalahan. Begitulah kenikmatan yang Allah berikan ketika seseorang menggunakan ibadah. Begitu juga ke umroh berikutnya. Seorang masyarakat umroh yang berikutnya, maka terhapuslah dosa-dosa. Nah, kita ingin di dunia ini yang hanya sementara ini kita butuh sekali ampunan dari Allah. Ya. Manusia, hamba Allah sangat butuh ampunan dari Allah. Hanya salah satu ayat menyampaikan di dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'ala jannati wa ja'ala anhar ma lakum la tarjuna lillahi wa qala." Ini menandakan bahwa kata Allah, maka meminta ampunlah kalian kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah sangat Maha Pengampun. Apa keutamaan dengan ampunan tersebut? Yursilis sama alaikum midrara. Allah mengirimkan dari langit itu hujan yang begitu lebat. Dan Allah menambahkan, mengekalkan harta seseorang karena istighfar, karena minta ampunnya kepada Allah.
Nah, setiap waktu kita memohon ampun kepada Allah, maka begitulah ampunan yang Allah berikan kepada kita berupa berkahnya harta, berkahnya anak, dan ketika seseorang memiliki kebun ataupun sawah ladang, maka Allah berikan begitu berkahnya usaha yang dia lakukan. Maka kita terasa sekali orang yang berkah dalam kehidupannya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam beribadah, Allah berikan kemudahan dalam beramal, Allah berikan kesehatan dalam dirinya sehingga dia semakin dekat pada Allah. Makanya ayat berikutnya Allah menguatkan lagi, ya, watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Setelah surat ayat tentang haji dan umroh, ayat berikutnya Allah kuatkan lagi pada seorang kita sebagai hambanya, watazawwadu fa inna khaira zadi. Berbekallah kalian karena bekal yang terbaik adalah ketakwaan seorang hamba pada Allah SWT. Bagaimana bentuk tawakal? Yaitu imtithalu awamiri, yaitu dengan mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtanibu nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan dari Allah SWT. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang terus banyak kekurangan dan kesalahan, tentu kita butuh bimbingan dari Allah. Maka hamba Allah yang butuh bimbingan pasti ingin mendekat kepada Allah dengan istighfarnya, dengan sholat malamnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Lebih khusus lagi kalau kita di Mekah nih, Masya Allah, kita bisa menunaikan ibadah umroh. Kita melaksanakan tawaf, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 125, wa idja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa inna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an fakhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'an sujud. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 125 itu fungsi kita berada ketika kita berada di Masjidil Haram, ketika kita berada di Mekah Al-Mukarramah ini, kita dekat dengan Baitullah, maka kata Allah lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'an sujud. Maka perbanyaklah tawaf. Makalah perbanyaklah itikaf. Lit-ta'ifil 'akifin wa ruk'an sujud, maka perbanyaklah ruku dan sujud. Itulah ciri-ciri hamba Allah yang ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin semakin dekat bimbingan, ingin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bin Hurairah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, maka kita berusaha, ya, hidup kita yang hanya baina sittina wa sabaina sana, antara 60 sampai 70 tahun ini, ya, maka kita maksimalkan untuk punya bekal yang terbaik, bekal ketakwaan. Kita punya maksimalkan amal yang terbaik, amal-amalan amaliyah kita, harian kita, baca Al-Quran kita, sholat malam kita, sholat 5 waktu kita, istighfar kita, khususan dari istighfar itu di waktu sahur, maka saum kita ataupun zikir kita, itulah bekal-bekal kita suatu hari nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu kita ketika kita dipanggil, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, la yastakhirun. Kan akhirnya kita akan kembali. Kalau bahasanya hidup kita ini di dunia ini berada di rest area saja, istirahatnya sebentar saja, singgahnya sebentar saja. Itulah dunia memang. Makanya kita punya perjalanan yang begitu panjang lagi, maka ketika ajal datang, kita sudah mempersiapkan ketakwaan kita, ibadah kita. Jadi rangkaian ibadah umroh yang kami lakukan dari pesantren Pondok Quran ini adalah ibadah untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Ada program khusus yaitu khataman Quran. Biasanya kita baca khataman Quran di Masjid Nabawi, kemarin sudah di Madinah, nanti insya Allah di hari Senin pada subuh itu di Masjidil Haram, seperti itu. Semoga bekal-bekal kebaikan ketakwaan yang kita lakukan bersama-sama dalam amal jamaah ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada para YouTuber Tim Hore yang luar biasa mensupport kami berada di Kota Mekah ini. Suatu kehormatan bagi kami dari pesantren mendapatkan ta'lim, penghormatan yang sangat luar biasa, mendapatkan silaturahim yang sangat luar biasa. Kami merasakan bahagia. Ya tentu semuanya hanyalah balasan dari Allah yang bisa kami persembahkan. Semoga Allah melindungi, memberkahi kita semua
dan terutama kita ingin kembali suatu hari nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qulu qali hada astaghfirullahaladzim. Jazakumullahu khairan katsiran wa ala imamikum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas waktunya Ustadz Heri. Semoga perjalanan umroh, seluruh kafilah umroh Pondok Quran mabrur, lancar, serta kembali ke tanah air dengan selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bunda Angke, Ustadz Indranya udah datang sama Ustadz Cecep? Belum ya? Nah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi informasi seputar kondisi terkini di Masjidil Haram, Mekkah Al-Mukarramah, serta Madinah Al-Munawwarah yang akan disampaikan oleh para YouTuber yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum, Bung Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah siapa saja yang sudah hadir YouTubernya, Bung? Ya, alhamdulillah. Di sini sudah hadir ada Bung Has sendiri, kemudian ada akhina Al-Ustaz Daeng Zul. Kemudian ada juga Teh Sarah Moza, dan beliau bersama juga salah satu YouTuber dari Jeddah dengan Mbak Ajin Tantawi, alhamdulillah, yang sudah berkesempatan hadir sekarang langsung di Kota Mekkah Al-Mukarramah, alhamdulillah. Ya. Mungkin yang pertama dari Bung Hasibuan, silakan akan memaparkan informasi seputar Masjidil Haram. Ya, baik. Alhamdulillah, tentunya nikmat yang sangat besar ya sampai sekarang kita berada di Kota Mekkah Al-Mukarramah, dan alhamdulillah di kesempatan Zoom kita kali ini bersama dengan tim Hore tentu satu kesempatan yang sangat berharga juga pastinya untuk kita semua, terutama para YouTuber di Kota Makkah yang bisa bersilaturahim langsung ini. Yang mungkin selama ini kita hanya dari dunia maya ya, tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini langsung secara fisik kita bisa bersilaturahim, langsung bisa bertatap muka di sini dengan saudara-saudara kita yang sekarang melaksanakan ibadah umroh, terutama guru kita Al-Ustaz Heri Safarzan Mursi, alhamdulillah, dan bersama Ustazah Lana, alhamdulillah. Ini kami bersama di sini, alhamdulillah. Sesudah tadi pelaksanaan sholat asar. Tentu nanti harapan kami mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bukan hanya ini kesempatan pertama, tapi kesempatan-kesempatan berikutnya yang kita harapkan nanti yang bisa bertatap wajah langsung, bersilaturahim langsung, kita merasakan nuansa Kota Makkah bersama di sini insya Allah dengan saudara-saudara semua yang ada di Indonesia ini, yang dalam kesempatan kali ini di pesantren misalnya mengikuti Zoom kita, atau juga di rumah masing-masing komunitas tim Hore semuanya, yang kita harapkan nanti mudah-mudahan semuanya juga nanti insya Allah bisa bersama di Kota Madinah, di Kota Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan ibadah bersama di sini insya Allah. Itu yang kita harapkan. Tentu sekarang Kota Makkah Al-Mukarramah ini karena masih di puncak musim panas, 42 derajat sekarang ya, maka beberapa pertimbangan kemarin kenapa kita tidak jadi melaksanakan acara ini di atap Masjidil Haram, yang sebenarnya kita ingin
mendapatkan nuansa-nuansa Masjidil Haram itu juga langsung, tapi berbagai pertimbangan yang kita lihat karena cuaca yang panas dan kemudian juga terkadang kalau kita mengadakan acara-acara di Masjidil Haram yang terkadang terlalu kelihatan itu nanti mungkin kurang nyaman ya. Yang dikhawatirkan nanti mungkin dari kepolisian Haram melihat mungkin jadi untuk lebih lebih kondusif, maka kita akhirnya bersepakat di hotel. Namun yang paling utama di sini adalah bagaimana ajang seperti ini sebagai silaturahim di antara kita, insya Allah. Yang kita harapkan nanti ini tentunya menambah persaudaraan kita, insya Allah. Kota Makkah tentu adalah kota yang dirindui. Saya yakin Ustadz dengan Ustazah yang sudah beberapa hari di sini sudah semakin merasakan bagaimana keindahan kota Madinah ataupun Makkah Al-Mukarramah yang biasanya memang susah untuk dilupakan, sulit untuk dilupakan. Tapi kesempatan yang seperti ini, Masya Allah, ditambah lagi dengan kebersamaan kita di sini sangat luar biasa. Jadi yang utama ingin kami sampaikan kepada komunitas tim Hore, ayah bunda, saudara semua, tentu jangan pernah bosan ya untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti satu hari ayah bunda semua, saudara semua dimanapun berada, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersimpul langsung di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian juga bagaimana sekarang kota Makkah dengan Madinah seiring dengan semakin banyak sekarang para jemaah-jemaah haji, jemaah umroh masuk kami dari berbagai negara, terutama ini sudah mendekati waktu-waktu libur mungkin ya di negara masing-masing. Kami perhatikan sudah semakin banyak jemaah dari berbagai negara sekarang yang berada di kota Makkah atau juga Madinah Al-Munawwarah. Termasuk juga bagaimana kita lihat tasrih ya ataupun izin untuk umroh itu selalu full. Sekalipun mungkin nanti ada sebagian yang mengikuti perjalanan ibadah umroh itu dilonggarkan ya untuk izin masuk ke pelataran tawaf misalnya, tapi selalu kita pantau di aplikasi ya, Tamarna ini selalu full. Itu menunjukkan berarti jemaah umroh dari berbagai negara ini sudah semakin banyak di kota Makkah Al-Mukarramah, tentunya terkhusus karena merupakan tempat pelaksanaan ibadah umroh. Demikian juga tentu di kota Madinah Al-Munawwarah, rangkaian perjalanan ziarah para jemaah ke Masjid Nabawi yang di sana ada makam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita bisa pantau sekarang di dua tanah suci ini, kota Madinah atau juga Makkah Al-Mukarramah. Untuk nanti kemudian juga bagaimana tempat-tempat yang biasa dikunjungi para jemaah selain Masjidil Haram ataupun Masjid An-Nabawi, biasanya nanti akan menuju ke situs-situs bersejarah di sekitar kota Madinah atau juga kota Makkah Al-Mukarramah. Tentu juga sama kondisi cuaca di area Masjidil Haram dengan di luar juga yang kita perhatikan sama karena masih sama-sama di puncak musim panas. Sekalipun beberapa hari yang lalu ini sangat luar biasa, peristiwa mungkin yang jarang terjadi di puncak musim panas, tapi ternyata Masya Allah, Allah turunkan hujan rahmat. Bahkan di kota Madinah sekitar 4 hari yang lalu terjadi hujan es misalnya. Bagaimana juga di Madinah hampir 1 minggu ya turun hujan, sekalipun nanti hujannya tidak lama, tapi ini sangat luar biasa tentu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga hampir sama seperti mana di kota Makkah Al-Mukarramah. Bahkan beberapa hari yang lewat kita lihat selain hujan yang sangat kuat, ada juga angin yang sangat kuat yang sempat di kawasan Hotel Hilton, ya tidak jauh dari hotel tempat kami sekarang ini meeting. Itu di sana sampai keramik berjatuhan dari atap Hotel Hilton ke halaman Masjidil Haram. Namun alhamdulillah semuanya selamat.
apapun itu semuanya yang kita harapkan tentunya bagaimana kita di kota Makkah Al-Mukarramah atau juga Madinah Al-Munawwarah, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan rangkaian perjalanan semoga semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas dari kami, Bung Has, karena masih ada beberapa YouTubers di sini yang mungkin nanti bisa bercerita sedikit banyak bagaimana perjalanan kehidupan ataupun nuansa keseharian di kota Makkah atau juga Madinah Al-Munawwarah. Kami kembalikan ke Ibu Ira ya. Terima Dipersilakan. kasih Bu Has. Ya. Sebelum dilanjutkan dengan YouTuber berikutnya, ada yang mau menyapa Ustadz Heri terlebih dahulu. Ustadz Indra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Heri, ini ada murid nih dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Heri. Ini Ustadz Heri sedang di Makkah ya? Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan Ustadz Heri, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Wassalamu terbang. Ya Bapak Ibu sekalian, ini Ustadz Heri ini adalah guru kami di Kota Bandung ya. Para asatid, para aktivis dakwah di Kota Bandung ini adalah murid-murid beliau ya dalam Kekuranan, Masya Allah ya, termasuk ya ini anak-anak kami juga ya, atau murid-murid kami di sini juga banyak yang belajar kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, asatid, kemudian para YouTuber, syukran jazakallah diberikan kesempatan ini untuk menyapa nih guru saya. Ustadz, kami di tim Hore juga, saya gabung dengan tim Hore, bekerja sama dengan tim Hore, melaksanakan kajian Ustadz, kajian kalau antum kajian Kekuranan. Saya bekerja sama dengan tim Hore ini kajian Sirah Nabawiyah. Nah, kajian Sirah Nabawiyah ini memang saya buat dengan teman-teman mencoba untuk menampilkan ya lokasi-lokasi tempat-tempat bersejarah yang ini juga video-videonya kami ambil dari para YouTuber mungkin yang juga hadir di sini ya, Bung Hasibuan, kemudian juga Kang Irlan, ada nggak ya, hadir nggak ya? Kang Irlan juga, kemudian ada beberapa, Umi Gilby juga ya. Saya ada ambil gitu beberapa videonya, dan Masya Allah dari sejak awal kajian Sirah Nabawiyah yang dilaksanakan ya, itu stabil ya, kalau saya lihat stabil Ustaz, ininya kehadirannya pesertanya itu tidak pernah kurang dari 50 ya, 60, 70 gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nih menjadi amal soleh bagi kita semua nih, tim Hore ya, kami di Forum Dakwah dan Tarbiyah Islamiyah, kemudian juga para YouTuber yang Masya Allah video-videonya itu Bung Hasibuan ya, Masya Allah nih banyak sekali sambutan-sambutan dari para peserta kajian Sirah Nabawiyah ini yang terkesan dan begitu bersemangat ya menyampaikan secara japri ke saya gitu, bahwa video-video yang ditampilkan itu semakin memberi warna gitu Ustaz. Memberi warna ya. Selain itu juga terkait dengan Kequranannya sebetulnya juga ini ada ini juga ya, ada mereka merasa lebih memahami lagi gitu ya tentang Quran itu ketika dikaitkan sababun nuzulnya kan gitu dengan peristiwa-peristiwa di dalam Sirah Nabawiyah. Nah ini jadi di antara para orang yang sangat mempelajari Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran juga merasa terkesan gitu ya ketika
kajian Sirah Nabawiyah ini juga kan menampilkan tentang sababun nuzul seperti itu ya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, asatid yang ada di mana nih Ustadz, di Makkah atau di mana Ustadz? Mekah, di Mekah. Masya Allah ya, di Mekah nih. Saya ini sekedar menyapa saja nih, dipersilahkan oleh panitia. Mudah-mudahan antum semua di sana diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah. Titip doa juga Ustadz. Titip doa. Mudah-mudahan kami nih semua nih, tim Hore, kemudian peserta yang hadir semua juga diberikan rizki ya, dimudahkan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Itu saja mungkin Bu Ira yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya, YouTuber Daengul. Saya persilahkan. Daengul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, bisa berkumpul di sini secara offline ya. Dimana kemarin-kemarin semua kegiatan-kegiatan kita lakukan itu semua berbentuk online, dan masyarakat Allah mempermudah kita semua untuk bisa berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, di mana kita tahu di tanah suci, di mana tanah yang ketika kita berdoa selalu Allah ijabah. Maka dari pertemuan ini juga kita berdoa mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita yang dipandu oleh Ustaz kita tetap bersinergi sampai kapanpun itu, sehingga ilmu-ilmu yang melalui ilmu-ilmu yang disebar melalui tim itu tetap bermanfaat bagi umat insyaallah sampai yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sudah diceritakan kondisi tentang Mekah, bagaimana cuaca yang begitu ekstrim dan betul-betul kita harus survive dengan kondisi seperti ini. Kemudian juga di sini kita bisa melihat antusias dari para jamaah umroh yang Masya Allah tabarakallah bisa dibilang tidak terpengaruh dengan kondisi yang cukup ekstrim ini. Dengan adanya beberapa kali kejadian-kejadian dari penyebab dari cuaca, ya tadi disampaikan sama Bung Asibuan bahwa sampai ada gedung yang keramiknya jatuh, dan itu juga saya sempat kejadian itu saya sempat ada beberapa waktu perbedaan. Saya cuma dapat puing-puingnya saja, dan itu Masya Allah tabarakallah kejadian yang sangat langka juga sebenarnya. Namun itu tidak menyurutkan bagi jamaah-jamaah kita untuk tetap datang berumroh dan haji insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak terlalu banyak lagi menyinggung masalah kondisi saat ini, hanya melalui meeting ini offline dan online ini mendoakan kepada seluruh para jamaah, para partisipan yang bergabung, semoga juga Allah berikan kesempatan untuk bisa berhaji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Cukup mungkin sekian dari Daengul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Bahrawi dari Bahrawi Channel, silahkan. Ini aman nggak suara? Assalamualaikum Pak Bahrawi. Yang mana pun misalnya. Coba lihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf hari ini kami belum bisa hadir di Hotel Ajiat Makarim dengan Bung Has dan teman-teman yang lain. Kami saat ini sedang berada di Jeddah karena ternyata ada kepulangan jamaah hari ini sebanyak 44 jamaah insya Allah, karena mungkin yang tadinya dijadwalkan pada jam 3 subuh pagi, ternyata hari ini kami harus mengantar jamaah sebanyak 44 jamaah itu transit di Hotel Jeddah. Nah, dengan demikian mohon maaf kepada teman-teman yang ada di Ajiat Makarim saat ini. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu aktivitas selama meeting Zoom ini di seluruh penjuru dunia ya. Salam hormat bagi kami semua dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua yang hadir di sini, para ustadz, para kiai ataupun teman-teman YouTuber yang lain yang ada di Ajiat Makarim saat ini. Dan insya Allah dengannya hadirnya Bahrawi Channel dari Kota Jeddah juga tidak mengurangi kualitas pertemuan Zoom kali ini, dan insya Allah ke depannya kita bisa bersilaturahmi langsung, bertatap muka ataupun bermuajah dengan para ustadz-ustadz yang lain. Dan yang paling penting adalah kami selalu bisa melayani tamu-tamu Allah dengan secara maksimal, dan kami juga bisa memberikan informasi-informasi ter-up to date, terutama dari Haramain yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mungkin muqaddimah Bahrawi Channel hanya ini insya Allah. Kalau ada pertanyaan kami tunggu, nanti kami akan jawab insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrawi. Sebelum dilanjutkan ke YouTuber berikutnya, ada guru kita yang mau menyapa Ustadz Heri juga, yaitu Ustadz Cecep. Beliau adalah pengajar bahasa Arab di grup Tim Hore. Silakan Ustadz Cecep. Ya, terima kasih Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam hormat ini ke Ustadz Pak Kiai Haji Ustadz Heri Saparjan yang telah membersamai kita. Salam hormat dari kami di Bandung ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Zoom ini. Dan ya kita sangat berbahagia sekali ini bisa mendapatkan pengajaran ya, dari Ustadz Zuna, Ustadz Heri Safarjan. Insya Allah beliau adalah salah seorang Ustadz yang memang konsen di Al-Quran ya. Beliau ya sudah hafiz, kemudian juga bersanad gitu ya, setahu saya begitu. Barakallahu fikum Ustadz Heri. Alhamdulillah ini kita dipertemukan oleh Ustadz, padahal kita di Bandung ya, sudah lama tidak ketemu. Ya alhamdulillah di wasilahnya Tim Hore bisa bersilaturahmi. Mungkin itu saja. Ahlan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini program
yang sangat bagus ya untuk tahsin praktis. Ya, insya Allah untuk kita berniat untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga ya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharuskan ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu saja mungkin. Ahlan Ustaz Heri. Hatur nuhun Teh Ira. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz Heri bagian tahsinnya yang mengajarkan tahsin, Ustadz Cecep yang mengajarkan bahasa Arab di grup Tim Hore. Alhamdulillah. Iya. Kita lanjutkan ke YouTuber berikutnya, yaitu Teh Sarah Moza. Beliau tinggal di Jeddah. Silakan Teh. Ya, silakan Teh Sarah Moza. Suaranya Teh belum keluar. Sudah ya? Suaranya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya ya. Selamat malam juga buat Bunda Anke. Terima kasih banyak sudah nge-invite aku ikut gabung masuk ke Zoom. Sebuah penghormatan sekali untuk saya. Dan alhamdulillah sore ini saya juga bisa ke Mekah. Bisa bertemu sama Ustadz dan Bunda Lana, iya Bunda Lana, alhamdulillah ikut silaturahmi bersama Bung Hasibuan dan Bang Zul juga. Terima kasih banyak. Dan salam kenal untuk semuanya yang belum kenal, saya Sarah Moza dari Jeddah. Dan di sini juga ada Atin Tantawi ya, sama juga blogger. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Aduh, ini pertama kali ini saya ikut di Tim Hore ya. Salam kenal buat Bunda dan semuanya yang udah hadir. Saya dari Jeddah sama seperti sama saya Atin Tantawi dari Jeddah. Senang banget ini bisa, alhamdulillah suatu penghormatan banget ini bisa ikut gabung. Ini terus terang ini pertama kali buat saya gabung di Timor ini. Insya Allah ke depannya mungkin bisa ikut gabung lagi dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustadz Heri dan Ustazah Lama. Tadi udah ngedengerin kajian beliau, tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget kita dari kota Mekah Al-Mukarramah. Kenal semuanya buat Bunda semuanya dan semua yang udah hadir di Zoom ini. Terima kasih Teh Sarah Moza dan Teh Atin. Salam kenal dari kami semua. Alhamdulillah perkenalan YouTuber sudah selesai. Jazakumullah khairan katsiran kepada para YouTuber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dalam acara silaturahmi ini. Acara berikutnya itu sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya untuk mengangkat tangannya, kemudian membuka mic dan kameranya. Yang pertama yang sudah hadir yaitu Bunda Rosita dari Malaysia. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semua, alhamdulillah bersyukur kita dapat berkumpul di sini. Alhamdulillah, terima kasih pada semua ustazah yang ada di Mekah, para YouTuber dan juga ahli panitia. Sini ada satu persoalan daripada saya. Saya Rosita Muhammad daripada Terengganu, Malaysia. Soalannya ialah apakah hukum orang yang menunaikan haji atau umrah sedangkan dia masih dalam keadaan berhutang ataupun hutang rumah, loan kerajaan ataupun kenderaan. Jadi sedangkan semua itu adalah asas keperluan harian. Jadi mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz.
Ustadz Heri, silahkan. Bentar, Bunda. Haji tadi ya. Tapi masih berhutang. Uang. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya, begini Bunda, dalam Islam kita diajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum faktubuh. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, apabila kalian berhutang, maka catatlah. Nah, ini menandakan bahwa kata para ulama, hutang itu hukumnya wajib dibayar. Nah, sementara ketika kita menunaikan ibadah umroh, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita melihat dari hukum sesuatu yang wajib, ya dulu ala amari, yaitu menunjukkan kepada perintah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kewajiban kita, hutang kita tersebut. Adapun yang sunnah, maka kita bisa menundanya. Ya, sama dengan kita misalnya punya hutang saum di bulan Ramadan, mana yang lebih dahulu, saum 6 Syawal, saum sunnah Syawal atau saum wajib. Maka para ulama menyimpulkan lunasi dulu saum wajibnya yang sudah kita hutangi selama misalnya 3 hari, 6 hari batalnya, maka kita lunasi dulu 6 hari tersebut, baru boleh kita masukkan ibadah sunnah ataupun saum sunnah yang lainnya, ataupun saum sunnah Syawal misalnya, ataupun saum sunnah Senin Kamis. Begitulah yang dilakukan ataupun yang disimpulkan oleh para ulama dalam menyimpulkan suatu permasalahan antara wajib dan sunnah. Nah, begitu juga dengan haji, ya kalaupun haji ataupun umroh ataupun apa, ya haji memang wajib, tapi bahasanya ada kan mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya maknanya mastata'na sesuai dengan kesanggupan kita itu, kalau kita masih punya sesuatu yang wajib, yang memang harus kita, dan kita ada hubungan dengan seseorang, jangan sampai hubungan pada seseorang tersebut terputus silaturahimnya karena kita masih hutang kepada beliau, justru nanti bermusuhan. Jadi hukum silaturahim ataupun hukum permusuhan jadi berdosa jadinya gitu. Jadi dalam hatian wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, kita menghindari pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling tolong menolong antara permusuhan ataupun dosa gitu. Hal-hal seperti itu harus kita hindari. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka bertakwa, saling tolong menolonglah kalian tentang kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, kita lebih memenuhi kewajiban kita pertama dan menyambung silaturahim, karena biasanya orang yang berhutang itu selalu bertengkar ataupun bermusuhan gitu. Nah, ini yang kita harus hindari. Oleh karena itu, lebih baik kita membayar hutang terlebih dahulu, barulah kita menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita ingat hadis Rasulullah, tertundanya seseorang masuk surga itu karena salah satunya adalah karena masih ada hutang dengan saudara ataupun temannya semasa di dunia. Semoga kita terhindar dari hutang-hutang yang ada di dunia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan bertanya. Mbak Fia Nur Hasanah, silakan. Ya, silakan. Mic-nya masih di mute, Mbak. Suaranya belum keluar, Mbak. Ya. Nila izin bertanya, Ustadz. Amalan apa atau doa apa yang Ustadz panjatkan sehingga bisa umroh setiap tahunnya? Terus perbedaan waktu Indonesia dan Arab itu kan 4 jam.
Nah, itu bagaimana cara menyesuaikannya? Apakah latihan dulu di Indonesia atau gimana? Silakan Ustadz. Ustadz Heri silahkan. Ya, jadi ada amalan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, di antaranya doa ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni fa inni qarib, aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa hambaku apabila dia berdoa. Nah, ini kita harus garis bawahi apabila dia berdoa. Dan berdoa saja itu memang bisa di mana-mana saja. Tetapi memang ada waktu khusus dan tempat khusus. Nah, ini yang selalu biasa. Ketika kita berada di Mekah ini, itu semuanya mencakup. Waktu khusus misalnya di seperti akhir malam. Dan ada tempat khusus. Wah, tempat khusus di Mekah ada namanya Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, saya pernah mendapatkan riwayat bahwa kurang lebih 6 meter dari situ juga itulah tempat dimakamkannya para nabi yang memang istijab doa kita, yang dikabulkan doa-doa kita. Makanya tempat di sini, waktu di sini yang sangat luar biasa. Berdoalah kepada Allah. Nah, saya dulu ketika awal umroh di 2009 itu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, undang hamba setiap tahun ke sini. Nah, ternyata Allah undang terus sampai sekarang. Itulah doa saya yang memang saya lantunkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin di tiap tahun diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia itu bukan karena harta dan banyak uang, tetapi diundang oleh Allah itu. Makanya panggilan kita ketika kita menunaikan ibadah umroh atau haji, kita menyebut, kita mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa artinya? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Itu memang Allah yang memanggil. Kita sebagai tamu Allah, kita sebagai duyufur rahman, ya, tamu Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, maka kita pantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah tersebut. Sebagaimana kita diundang oleh guru kita ke rumah, maka kita rapi, bersih, hati kita harus tenang dan bahagia bertemu dengan guru kita tersebut, kemudian harum, itulah memantaskan diri. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya, kami dari hati kami yang paling dalam ingin bertemu, ingin memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, hanya milikmu kekuasaan ya Allah. Maknanya kita tidak berhak dipuji, hanya Allah yang berhak dipuji. Kenikmatan semua dari Allah, la tuhsuha, dan tidak bisa kita menghitung begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kekuasaan kerajaan yang mengatur, yang maha segala-galanya, mengatur, memelihara, memberikan rezeki, mengatur jodoh, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak Allah yang Allah berikan, yang Allah kuasai kepada setiap hamba-hamba. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika, dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini menandakan betapa akidah atau kita kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, itu harus benar-benar kita lakukan. Itulah salah satu bentuk kita harus berserah diri kepada Allah,
Ya dengan seperti itu ya berdoa terus pada Allah agar memang kita dipantaskan menjadi tamu Allah setiap tahun, ya tamu Allah yang memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, ini memang normal saja kalau waktu ya. Kalau memang beda 4 jam. Kita biasanya kalau sudah jamaah umroh dari di sini maghrib kurang lebih jam 18, hampir jam 7, ya Isya hampir jam 8:30. Jadi memang di sana jam 1 atau jam 11 sudah ngantuk di sini. Kita juga kalau baca Quran udah mulai ngantuk, itu jam pada maghrib sampai Isya di sini tuh karena di sana jam tidur udah mulai ngantuk. Tapi ya kita sesuaikan saja. Ya kita sesuaikan, kita minum air zam-zam karena banyak air zam-zam di haram, insya Allah suatu kenikmatan kapan saja dan di mana saja bisa minum air zam-zam dan gratis lagi. Akbar itulah. Dan air zam-zam itu bagus banget pencernaannya. Jadi kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencernaan kita, fisik kita diberikan sampai sekarang Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah. Itu saja, Allah a'lam bishawab. Berikutnya Adi, silahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Barakallah Ustaz. Ya, Ustaz di sana sehat, baik-baik saja dan bisa pulang ke sini ke tempat pondok Quran dengan sehat selamat semuanya. Di sini anak perwakilan dari santri Madali Pondok Quran. Bertepatan Ustadz berada di tempat yang mustajab berdoa gitu. Anak di sini pengen minta doanya dari Ustadz supaya anak bisa juga berkunjung ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW seperti yang Ustadz sekarang kerjakan. Itu aja Ustaz. Maaf, pertanyaannya ya intinya minta doa ya? Iya. Kurang jelas ya, tadi. Oke. Ya, Ustadz sudah menyampaikan tadi untuk keberkahan. Barakallahu fiik katanya. Semangat tadi. Silakan lanjut. Saya kira. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang akan bertanya. Sudah ada Bunda Enok, silakan. Ya, silakan Bunda Enok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, untuk ukuran seorang perempuan yang masih mempunyai anak kecil, apakah sama wajibnya gitu, seperti orang yang tidak mempunyai tanggungan? Kalau tadi kan hutang memang harus dibayar, kalau misalnya kita masih punya anak kecil yang memang mesti diurus, terus masih masih untuk biaya sekolah gitu, apakah memang itu diwajibkan gitu untuk beribadah haji gitu? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, dalam kewajiban
ayah ataupun bapak di dalam rumah tangga. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Rijalul qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu. Ini menandakan bahwa tugas utama seorang ayah, kepala rumah tangga, bagaimana bisa memberikan infak ataupun sedekah ataupun ma'isyahnya, pencariannya adalah kepada anaknya, untuk menyekolahkannya, untuk kewajiban utamanya adalah anak dan istrinya, terutama bagaimana mereka bisa kehidupan selayaknya. Karena apa? Ya, karena di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afa. Dzurriyyatan di'afa ini kata Allah, jangan takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai kalian pernah meninggalkan keturunan yang lemah. Maknanya keturunan lemah ini, seorang orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk menyekolahkan anaknya sampai mendapatkan pendidikan yang layak, dia mendapatkan sandang pangan papan ataupun yang disebut dengan kebutuhan zahiriyah batiniyahnya dari seorang ayah. Makanya ketika dia sanggup untuk menyekolahkan anaknya, dan itu merupakan termasuk dari jihad juga, menghidupkan secara layak untuk anak-anaknya, dari sampai pendidikan yang lebih baik, yang lebih berhasil, itulah tanggung jawab utama bagi seorang ayah. Adapun ketika misalnya dia masih bisa menyisihkan untuk ibadah haji, itu afdal namanya, itu lebih utama, ya, lebih utama yang bisa dilakukan untuk ibadah kepada Allah SWT. Tetapi yang lebih utama di sana adalah bagaimana dia bisa mendahulukan kebutuhan anak dan istri. Karena ini penting, ya, jangan sampai kita menelantarkan. Itu jelas sekali. Nanti bisa dibuka surat An-Nisa ayat 9, ya. Itu peringatan dari Allah, ya, bahwa tidak boleh meninggalkan keluarga yang lemah, anak istri, ya, karena lemah di sini kata para ulama dari sisi kebutuhannya, makan minumnya, pendidikannya, hartanya. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah, seorang bapak yang begitu harus bertanggung jawab pada keluarga. Tapi ketika ada kelebihan, maka silahkan untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Makanya seorang ayah, seorang bapak harus bertanggung jawab penuh, full, untuk memberikan kebutuhan sandang pangan zahir batinnya kepada keluarganya, ya, apalagi anak yang sudah Allah amanahkan di dalam surat An-Nisa ayat 9 tersebut, jangan kalian meninggalkan turunan yang lemah, maknanya tidak diberikan nafkah, tidak diberikan makan, minum, ini tidak diberikan sekolah atau pendidikan ilmu yang layak, jangan sampai meninggalkan ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 tersebut. Itu saja. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Bayakum. Masih di mute, Bun. Alhamdulillah, untuk sesi pertanyaan kami cukupkan karena sudah terlalu malam. Jazakumullah khairan kasiron, kami ucapkan kepada seluruh pemateri atas penjelasannya dalam silaturahmi pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan inayahnya kepada Bapak Kiai Heri Saparjan Mursi dan keluarga besar pesantren Pondok Quran serta para YouTuber yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu, memberikan keistiqomahan, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu amal baik kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Heri Saparjan Mursi. Silakan Ustaz.
Ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan silaturahim di hari ini. Terima kasih kepada para YouTuber yang membersamai di sore hari ini di waktu Mekah. Ya, atur nuhun jazakumullah. Hanya balasan dari Allah yang bisa kita harapkan. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hati kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Wa man fihin anta wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an tilawatan lahu wa amalan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Ya Allah, berkahi pertemuan kami di sore hari ini ataupun di malam hari ini. Berkahi kami yang berkumpul, ya Allah. Berkahi kami berkumpul di waktu sore di Mekah, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Di tempat yang Engkau turunkan Al-Quran, di tempat yang Engkau ajarkan pada para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Di tempat ini pula kami berkunjung bertamu di Baitullah, di rumah-Mu. Berkahi kami, ridhoi kami, sayangi kami. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal du'ana, salatana wa siyamana wa ruku'ana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya Allah, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim. Taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia dan seluruh komunitas tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah mengisi acara serta hadir pada kajian online pada malam hari ini. Kami tutup acara kajian ini dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر على